ketidakpastian ekonomi mencekam. Itu memang menakutkan. Tapi inilah saatnya para pemenang dilahirkan. Bongkar taktik jitu untuk membangun kekayaan di tengah badai. Dan inilah 10 jalan pintas menuju kekayaan. Kawan, coba rasakan sejenak kecemasan yang mencengkeram saat mendengar berita PHK massal di berbagai sektor. Kekhawatiran mendalam ketika harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, semakin menjepit anggaran keluarga. Ketidakpastian yang menghantui. Akankah tabungan kita cukup untuk melewati badai ekonomi yang tampaknya semakin ganas ini? Ini bukan lagi sekedar isu di berita. Ini adalah realita yang kita hadapi bersama. Jutaan orang di negeri ini tengah bergulat dengan mimpi yang terancam, rencana masa depan yang terasa buram. Dan pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita bertahan, bahkan berkembang di tengah krisis ekonomi yang kian mencekik? Tapi tunggu dulu, sebelum kita larut dalam keputusasaan, ada satu faktor penting yang perlu Anda ketahui. Sejarah telah membuktikan bahwa di tengah kegelapan krisis, selalu ada celah cahaya bagi mereka yang berani melihat dengan sudut pandang berbeda. Bahwa justru di saat inilah peluang-peluang emas untuk mengakumulasi kekayaan seringkali bermunculan, tersembunyi di balik tantangan yang menghadang. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Bukan sekedar teori kosong, tapi 10 cara jitu, taktik praktis, dan mindset yang teruji untuk Anda terapkan sekarang juga. Ini bukan janji instan untuk menjadi kaya dalam semalam, tapi ini adalah peta jalan, panduan langkah demi langkah untuk membangun fondasi kekayaan yang kokoh, bahkan di tengah guncangan ekonomi. Dan siapkan diri Anda, karena kita akan menyelami 10 strategi revolusioner untuk menjadi kaya di tengah krisis ekonomi. Cara jitu pertama, mengendalikan pengeluaran dengan cermat dan mencari efisiensi di setiap sudut. Di masa krisis, setiap rupiah yang keluar sangatlah berharga. Ini bukan saatnya untuk gaya hidup boros atau pengeluaran tanpa pikir panjang. Langkah pertama dan paling krusial adalah melakukan audit keuangan pribadi atau keluarga Anda secara menyeluruh. Kemana saja uang Anda pergi? Apakah ada pos pengeluaran yang bisa dipangkas, dinegosiasi, atau bahkan dihilangkan sama sekali? Mungkin ini terdengar sederhana, bahkan membosankan. Tapi percayalah, mengidentifikasi dan mengeliminasi kebocoran-kebocoran kecil dalam keuangan Anda bisa menghasilkan penghematan yang signifikan dalam jangka panjang. Pertimbangkan untuk memasak di rumah daripada sering makan di luar, mencari alternatif transportasi yang lebih hemat, atau meninjau kembali langganan-langganan yang tidak terlalu Anda butuhkan. Ingat, setiap rupiah yang berhasil Anda hemat adalah modal awal untuk langkah Anda selanjutnya menuju kekayaan. Ini bukan tentang hidup kekurangan, tapi tentang hidup dengan lebih cerdas dan efisien. Cara jitu kedua, meningkatkan sumber pendapatan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, mengandalkan satu sumber pendapatan adalah sebuah risiko besar. Jika sumber itu terganggu, seluruh stabilitas finansial Anda bisa ikut goyah. Inilah saatnya untuk berpikir kreatif dan mencari cara untuk menambah pundi-pundi penghasilan Anda. Ini bisa berarti mengambil pekerjaan sampingan sesuai dengan keahlian Anda, memanfaatkan hobi menjadi sumber cuan, atau bahkan memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim. Internet membuka begitu banyak peluang, mulai dari menjadi freelancer, berjualan online, hingga menawarkan jasa konsultasi. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda dan mencoba hal-hal baru, karena setiap aliran pendapatan tambahan akan memberikan Anda keamanan finansial yang lebih besar dan mempercepat langkah Anda menuju kekayaan. Ingat, orang kaya memiliki banyak sumber pendapatan dan krisis adalah momentum yang tepat untuk memulai membangunnya. Cara jitu ketiga, berinvestasi dengan cerdas dan terukur. Mungkin ini terdengar kontradiktif. Berinvestasi saat krisis, bukankah itu berbahaya? Justru sebaliknya,
Krisis ekonomi seringkali menciptakan koreksi pasar yang signifikan, di mana harga aset-aset berkualitas menjadi jauh lebih murah dari nilai sebenarnya. Inilah saatnya bagi investor cerdas untuk masuk dan membeli aset dengan harga diskon. Tentu saja, investasi di masa krisis memerlukan kehati-hatian dan riset yang mendalam. Jangan terburu-buru dan pahami risiko dari setiap instrumen investasi. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada saham perusahaan-perusahaan fundamental kuat yang terdampak sementara oleh krisis, seperti obligasi pemerintah atau korporasi yang solid, atau bahkan properti di lokasi strategis dengan harga yang lebih terjangkau. Diversifikasi portofolio investasi Anda juga sangat penting untuk meminimalisir risiko. Ingat, krisis adalah cuci gudang bagi pasar modal. Orang yang berani dan cerdas akan memanfaatkannya untuk mengakumulasi aset dengan harga miring. Cara jitu keempat, mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan. Di tengah persaingan yang semakin ketat, memiliki keterampilan yang relevan dan berharga adalah aset yang tak ternilai harganya. Krisis ekonomi seringkali memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi, dan karyawan dengan keterampilan yang usang atau tidak relevan bisa menjadi yang pertama terkena dampaknya. Inilah saat yang tepat untuk berinvestasi pada diri sendiri. Pelajari keterampilan baru yang sedang dibutuhkan di pasar kerja. Ikuti kursus online, baca buku-buku inspiratif dan informatif, atau ikuti seminar dan webinar yang relevan dengan bidang Anda atau bidang yang ingin Anda masuki. Semakin berharga keterampilan Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji, atau bahkan memulai bisnis Anda sendiri. Ingat, satu-satunya investasi yang tidak akan pernah kehilangan nilainya adalah investasi pada diri sendiri. Cara jitu kelima, membangun jaringan yang kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah jaringan. Di masa krisis, memiliki koneksi yang luas dan solid bisa menjadi penyelamat, bahkan pembuka pintu peluang yang tak terduga. Jaringan yang kuat bisa membantu Anda menemukan pekerjaan baru, mendapatkan informasi tentang peluang bisnis, atau bahkan mendapatkan dukungan moral dan emosional di saat-saat sulit. Aktiflah dalam komunitas yang relevan dengan minat atau bidang pekerjaan Anda. Hadiri acara-acara networking baik online maupun offline, dan jalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Jangan hanya mencari keuntungan dari jaringan Anda, tapi juga berikan nilai dan bantu orang lain. Ingat, kesuksesan seringkali datang melalui perantara orang lain. Bangun dan pelihara jaringan Anda dengan tulus dan strategis. Cara jitu keenam, memanfaatkan teknologi dan platform digital, ladang emas di era modern. Krisis ekonomi seringkali mempercepat adopsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Bisnis online dan platform digital menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Inilah saatnya untuk memanfaatkan teknologi untuk keuntungan Anda. Jika Anda memiliki produk atau jasa, pertimbangkan untuk menjualnya secara online. Jika Anda memiliki keahlian menulis, desain, atau pemasaran, tawarkan jasa Anda melalui platform freelance. Jika Anda memiliki ide bisnis, riset bagaimana teknologi bisa membantu Anda mewujudkan dengan biaya yang lebih efisien. Dunia digital adalah ladang emas yang luas, dan krisis ekonomi justru membuka peluang baru bagi mereka yang adaptif dan melek teknologi. Cara jitu ketujuh, menciptakan dan mengembangkan bisnis yang resilient terhadap krisis. Jika Anda seorang pengusaha atau bercita-cita menjadi pengusaha, krisis ekonomi adalah ujian sekaligus peluang. Bisnis yang mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis biasanya memiliki beberapa karakteristik kunci. Model bisnis yang fleksibel, biaya operasional yang efisien, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Pertimbangkan untuk memulai bisnis dengan modal kecil yang menawarkan solusi terhadap masalah yang muncul akibat krisis. Atau jika Anda sudah memiliki bisnis, tinjau kembali model bisnis Anda dan cari cara untuk membuatnya lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Fokus pada kebutuhan pokok masyarakat, tawarkan produk atau jasa dengan harga yang terjangkau,
dan bangun loyalitas pelanggan dengan memberikan nilai yang lebih baik dari kompetitor. Krisis adalah saatnya inovasi dan ketahanan diuji. Cara jitu ke-8, mengelola utang dengan bijak dan menghindari utang konsumtif. Di masa krisis, utang bisa menjadi beban yang sangat berat. Bunga yang tinggi dan ketidakpastian pendapatan bisa membuat Anda terjerat dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Dan langkah pentingnya adalah mengelola hutang Anda dengan bijak. Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Jika memungkinkan, negosiasikan kembali persyaratan utang Anda dengan pihak kreditur. Dan yang paling penting, hindari sebisa mungkin mengambil utang konsumtif yang tidak produktif. Fokuslah pada utang yang bisa menghasilkan pendapatan atau aset di masa depan. Ingat, kebebasan finansial sulit diraih jika Anda terbebani oleh hutang yang tidak terkendali. Cara jitu ke-9, menjaga kesehatan fisik dan mental. Fondasi kekayaan yang sering terlupakan. Di tengah tekanan ekonomi, kesehatan fisik dan mental seringkali menjadi hal yang terabaikan. Padahal tanpa kesehatan yang prima, sulit bagi kita untuk berpikir jernih, bekerja lebih produktif, dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, konsumsi makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Kesehatan mental yang baik akan membantu Anda tetap fokus, optimis, dan mampu melihat peluang di tengah kesulitan. Ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kualitas hidup yang baik. Cara jitu ke-10, memiliki mindset yang tepat, keyakinan, ketahanan, dan kemauan untuk belajar. Inilah kunci utama dari semua strategi yang telah kita bahas. Menjadi kaya di tengah krisis ekonomi bukanlah hanya tentang taktik dan strategi, tapi juga tentang mindset yang benar. Anda perlu memiliki keyakinan bahwa Anda mampu melewati krisis ini dan bahkan meraih kesuksesan. Anda perlu memiliki ketahanan mental untuk bangkit kembali setiap kali menghadapi kegagalan dan tantangan. Dan Anda perlu memiliki kemauan yang kuat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Krisis memang sulit, tapi ingat di setiap kesulitan selalu tersimpan benih-benih peluang. Orang-orang terkaya di dunia ini seringkali lahir dan berkembang di tengah krisis. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Mereka memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang terukur, dan yang terpenting, mereka memiliki mindset yang tidak pernah menyerah. Kawan, setelah kita telaah bersama 10 cara jitu ini, sekarang mari sejenak kita tarik napas. Renungkan kembali perjalanan yang baru saja kita lalui. Mungkin di benak Anda masih terlintas keraguan atau bahkan pertanyaan besar. Mungkinkah saya benar-benar bisa menjadi kaya di tengah situasi sulit ini? Ingat kata bijak yang sering kita dengar. Badai yang hebat akan membuat pohon yang rapuh tumbang. Namun akan membuat pohon yang kuat semakin berakar. Krisis ekonomi ini adalah badai yang sedang kita hadapi bersama. Pertanyaannya adalah, pohon seperti apa yang ingin Anda bangun dalam diri Anda? Apakah Anda akan membiarkan ketakutan dan ketidakpastian merobohkan semangat Anda? Atau Anda akan menggunakan tantangan ini sebagai pupuk untuk menumbuhkan akar ketahanan dan keyakinan yang lebih dalam? Pahamilah, kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening bank. Lebih dari itu, ia adalah tentang kemerdekaan finansial, kemampuan untuk menentukan pilihan hidup tanpa harus terus-menerus dihantui rasa kekurangan. Dan kemerdekaan itu dibangun bukan hanya dari tindakan-tindakan eksternal seperti mencari penghasilan tambahan atau berinvestasi, tapi juga dari transformasi internal dalam diri Anda. Ada sebuah kutipan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Jangan pernah takut pada perubahan. Anda mungkin kehilangan sesuatu yang baik, tetapi Anda pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Krisis memang membawa perubahan yang menakutkan. Namun di balik setiap perubahan itu tersembunyi potensi untuk pertumbuhan dan peluang yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Untuk keluar dari zona nyaman,
untuk belajar hal-hal baru, untuk menemukan potensi diri yang selama ini terpendam. Gunakan 10 cara jitu yang telah kita bahas sebagai kompas dan peta perjalanan Anda. Mulailah dari langkah kecil dan perubahan-perubahan sederhana dalam mengelola keuangan Anda, dalam upaya meningkatkan penghasilan, atau dalam komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah nasib finansial Anda, bahkan di tengah badai ekonomi sekalipun. Yang Anda butuhkan adalah keyakinan yang kuat, kemauan yang tak tergoyahkan, dan tindakan nyata yang konsisten. Jadikan kondisi ini bukan sebagai alasan untuk menyerah, tapi sebagai momentum untuk bangkit, bertransformasi, dan meraih kekayaan yang sesungguhnya. Masa depan finansial Anda ada di tangan Anda. Ambil kendali sekarang juga. Dan sekarang, giliran Anda. Ambil tindakan nyata. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan dan motivasi, jangan ragu untuk tekan tombol like. Bagikan pemikiran dan langkah apa yang akan Anda ambil di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.